Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang belajar akidah untuk pemula. Silahkan disetorkan hafalannya tentang matan al-usul tsalatsah. Mas Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu fiik. Masuk Kasya. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang belajar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu fiik. Masuk sama. Dalilu syahada anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu fiik. Mas Yasha. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu fiik. Terjemahannya halaman berapa? 61. Mas Abdurrahman dibaca. Dalilu syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah firman Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, inilah dalil dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemarin kita sudah mempelajari syahadat bagian yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah beserta dalilnya dan maknanya. Sekarang kita akan berpindah ke pembahasan tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti biasanya kita bahas dalilnya dulu, nanti baru maknanya. Kemarin juga seperti itu. Dalil dari asyhadu alla ilaha illallah apa, maknanya apa. Sekarang juga sama. Dalil dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa, kemudian baru maknanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian rasul. Berarti yang mengutus Nabi kita Muhammad SAW adalah siapa? Allah. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul itu ciri-cirinya satu. Min anfusikum. Apa artinya min anfusikum? Dari kalian sendiri. Apa maksudnya dari kalian sendiri? Sama-sama satu jenis dengan kalian. Apa itu? Manusia. Nabi Muhammad SAW manusia atau bukan? Manusia. Jadi Rasulnya manusia, ya manusia. Ya, ada Jibril. Rasul itu kan artinya utusan. Ya, nggak tahu kalau jin. Ya, tapi kalau kita lihat definisinya, Rasul itu biasanya rojulun, zakarun, manusia. Ya, kalau yang diutus kepada para manusia.
Rasulullah SAW adalah diutus oleh Allah dari kalangan manusia. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa kok nggak malaikat gitu lebih keren gitu kan? Kenapa? Karena kalau misalnya malaikat kan nggak pernah salah. Nggak salah, bagus. Nggak pernah minum. Bagus. Terus? Kan jadi nggak bisa mencontohkan. Bagus sekali. Karena malaikat nggak makan kan? Iya kan? Malaikat nggak makan, nggak minum. Terus kalau mau ngajarin adab makan minum gimana? Jadi justru ketika Rasul itu dari manusia itu lebih cocok. Karena yang didakwai juga manusia. Ini ciri yang pertama. Min anfusikum. Ciri yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Apa artinya maksud sama? Azizun alaihi ma'anittum. Berat rasa. Berat rasa oleh penderitaan. Ya, azizun alaihi ma'anittum itu artinya adalah Rasulullah SAW akan terasa berat ketika melihat umatnya itu menderita. Makanya Rasulullah SAW itu kalau disuruh milih antara dua hal untuk umatnya, maka beliau pasti memilih yang lebih ringan. Illah tara aisarahuma. Ma khayyara Rasulullah SAW baina amrayni illah tara aisarahuma. Rasulullah SAW kalau disuruh milih, milih antara dua hal, pasti Nabi SAW akan memilih yang lebih mudah. Contoh misalnya, seandainya Rasulullah SAW disuruh milih apakah amal ini wajib atau sunnah, maka beliau akan memilih yang mana? Sunnah. Kalau Nabi SAW disuruh memilih apakah ini haram atau makruh, Nabi SAW memilih yang mana? Makruh. Ya, maksudnya memilih hukum itu. Ya. Makanya kalau kita perhatikan sholat ya, contoh sholat. Antara sholat yang wajib dengan yang sunnah, banyakan yang mana? Hah? Sunnah. Sholat wajib cuma 5. Banyak banget. Walaupun Rasulullah SAW itu sholat tahajud buat beliau itu apa? Wajib. Tapi buat kita umatnya sunnah. Karena Nabi SAW tahu, ya kalau diwajibkan, Masya Allah. Yang 5 waktu aja diwajibkan, banyak yang bolong-bolong orang yang meninggalkannya. Ya. Puasa juga sama demikian. Yang wajib cuma puasa apa? Ramadan. Selainnya sunnah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga ciri khasnya Nabi kita Muhammad SAW, harisun alaikum. Apa artinya? Mas Anjasyah, harisun alaikum? Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Jadi Nabi SAW itu sedih banget kalau umatnya tidak beriman. Ya. Makanya Nabi SAW pernah mengumpamakan apa? Mathali wa mathalukum. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian itu seperti seorang yang sedang duduk di depan api unggun. Di depan apa Mas Anjasya? Api unggun. Biasanya kalau ada api, apa yang datang? Hewan-hewan, serangga-serangga. Setiap ada cahaya, serangga akan datang. Apa yang dilakukan oleh serangga itu? Mendekati. Karena mereka tertarik dengan sesuatu yang bercahaya. Apa akibatnya kalau mendekati? Kebakar. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Wa ana akhudhu bihujazikum. Maka aku berusaha untuk menghalangi kalian. Ayo jangan dekat-dekat. Wa antum taqahhamuna fiha. Tapi kalian justru malah ngotot untuk masuk ke dalam. Nabi SAW berusaha keras. Akan tapi ada sebagian umatnya nggak mau. Tetap mau ngotot masuk ke dalam neraka tersebut. Api tersebut. Ya. Dan para ulama itu tugasnya adalah mengikuti para rasul. Jadi ketika kalian diingatkan, nak jangan, nak itu bahaya, nak. Ya. Ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Ini mendatangkan kesengsaraan. Nurut. Ya. Walaupun keinginannya seperti serangga tadi, tertarik dengan cahaya. Ya. Kalian tertarik untuk melihat sesuatu yang mungkin diharamkan oleh agama kita. Tapi tugas kita
adalah mengingatkan. Nak, jangan nak, itu bahaya. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah bil mu'minina raufur rahim. Apa artinya Mas Ukasyah? Beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, Rasulullah SAW penyayang banget kepada kaum mukminin. Makanya beliau SAW dengan sabar mendakwahi, dengan sabar mendoakan. Bahkan nanti di hari kiamat, Rasulullah SAW ketika di dunia ini disuruh milih. Kan setiap nabi kan dikasih doa tuh, yang mustajab. Ya, dan semua nabi sudah pakai, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyimpan satu doa ini yang akan beliau manfaatkan nanti di hari kiamat. Untuk apa? Umatnya. Untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi Nabi ketika ada doa, satu doa yang mustajab oleh Nabi SAW, doa ini pasti dikabulkan kan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan untuk kepentingan pribadi. Coba sekarang kalau kalian suruh milih. Ya, nih dikasih sama Allah Azza wa Jalla satu doa mustajab. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya. Yang belum punya sepeda bagus, pengen punya apa? Sepeda bagus. Doanya semoga yang bisa doa dikatakan. Yang belum punya apa lagi? Tembakan, pengen punya tembakan. Nabi SAW gak mikirin dirinya. Tapi Nabi SAW memikirkan umat. Bahkan Rasulullah SAW disuruh milih sama Allah Azza wa Jalla. Apakah kamu pengen bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat, atau syatur, separuh dari umatmu, setengah umatmu masuk surga semua? Nabi SAW disuruh milih. Kamu bisa ngasih syafaat di hari kiamat, atau kamu milih yang kedua, pilihan yang kedua, setengah dari umatmu masuk surga semua. Nabi milih yang mana? Syafaat. Kenapa? Fa'innahu a'ammu wa akfa. Karena syafaat itu cakupannya lebih luas. Kalau setengah, sudah setengah sisanya bisa masuk neraka. Tapi Nabi SAW memilih syafaat karena syafaat itu lebih luas cakupannya, bisa lebih dari setengah. Bahkan bisa semuanya. Ya, itulah kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya. Nah, sekarang kita akan berpindah untuk esok hari tentang makna syahadat ini. Baca. Ayo Mas Anjasah. Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa wajtinabu ma'anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Barakallahu fiik. Mas Usamah. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jatinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'bada lillahi wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Barakallahu fiik. Mas Anjasah, Mas Ukasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermakna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jatinabu ma anhu naha wa zajara wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Barakallahu fiik. Mas Abdurrahman. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه نهى وزجر ألا يعبد الله إلا بما شرع. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Besok kita lanjutkan dengan izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.